Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah Nabi SAW, dan kita sekarang masih menuju ke Perang Khandaq, atau Perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah jelas tentang pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah, dan itu terjadi di tahun 4 Hijriyah. Ada satu peristiwa sebelum kita menyampaikan tentang kisah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Ada peristiwa terjadi yaitu di bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriyah, kita masuk pada tahun 5 Hijriyah, tentang Ghazwat Daumatil Jandal, perang Daumatil Jandal. Ya. Daumatil Jandal adalah suatu kota yang terletak di sebelah utara kota Madinah, yaitu menuju ke negeri Syam. Jadi kalau kita berjalan dari Madinah kemudian menuju ke utara akan melewat Khaybar, setelah melewat Khaybar akan melewat Tabuk. Ya, Tabuk itu sudah sekitar 700 kilo dari kota Madinah. Sebelah kanannya ada Daumatul Jandal yang mungkin kira-kira jaraknya dari kota Madinah sekitar 800 km kira-kira ya. Dan inilah perjalanan perang yang terjauh yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan ketika itu Nabi juga ikut keluar ya, Nabi juga ikut keluar ya. Dan ini bedanya antara Ghazwah dengan Sariyah. Kalau Sariyah itu Nabi tidak ikut keluar dalam pasukan tersebut. Tapi kalau Ghazwah, ya Ghazu, maka Nabi SAW ikut keluar dalam pasukan tersebut. Adapun sebab terjadinya perang ini, ya Nabi SAW mendapat kabar dari mata-mata Nabi SAW, ya sumber-sumber berita, bahwasanya di kota Daumatul Jandal telah berkumpul banyak orang. Ya, mereka bahkan berbuat zalim. Kalau ada yang lewat situ mereka rampas, mereka rampok orang-orang lewat di kota tersebut. Bahkan mereka berniat untuk menyerang kota Madinah. Mereka berniat untuk menyerang kota Madinah. Karena mereka sudah berniat untuk menyerang kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun akhirnya berangkat, ingin menyerang mereka terlebih dahulu. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan kaum muslimin, ya. Kemudian Nabi istakhlaf, yaitu menjadikan pengganti beliau di kota Madinah, Sibak bin Ghurfutah al-Ghifari. Ya, kemudian Rasulullah SAW berangkat dengan 1000 orang. Maka ini adalah perjalanan terjauh pertama kali yang ditempuh oleh Nabi SAW ke arah negeri Syam untuk menyerang mereka. Maka model perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu para Nabi dan para sahabat berjalan di malam hari agar tidak ketahuan. Kalau siang mereka bersembunyi, tidak melakukan gerak-gerik, sembunyi, diam atau bercamp suatu tempat. Kemudian malamnya berjalan lagi, siangnya bercamp agar tidak ketahuan. Terus demikian. Karena mata-mata di mana-mana ada, itu masa peperangan. Sampai akhirnya mereka mendekati kota Daumatul Jandal. Ketika sudah sampai dekat kota Daumatul Jandal, maka atau daerah Daumatul Jandal, maka kemudian Nabi SAW menyerang penggembala-penggembala mereka. Kemudian Rasulullah SAW merampas hewan-hewan mereka, ya. Kemudian juga penggembala-penggembalanya pada kabur, ya. Akhirnya tatkala mereka mendengar bahwasanya Rasulullah dan 1000 pasukan sudah sampai di kota Daumatul Jandal, mereka pun kabur. Dan Nabi sampai di lokasi mereka, kemudian Rasulullah SAW para sahabat berdiam beberapa hari. Kemudian Rasulullah SAW mengirim pasukan-pasukan kecil, Saroya, untuk mengecek mereka. Ternyata mereka sudah kabur dan tidak berani melawan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah SAW pun pulang, ya. Tapi ini peristiwa diabadikan dengan nama Ghazwatu Daumatil Jandal, karena Rasulullah SAW ikut keluar bersama pasukan. Dan inilah Ghazwah pertama kali yang jauh, peperangan yang sangat jauh dari Madinah, sekitar 800 km, ya, 700-800 km menuju ke negeri Syam, ya, menuju ke negeri Syam. Sedikit lagi mungkin perjalanan 5 hari sudah sampai ke Syria, ke Damaskus, ya, menunjukkan ini perjalanan yang sangat jauh. Kemudian juga menggentarkan mereka, orang-orang yang sampai jauh ingin menyerang kota Madinah menjadi gentar karena ternyata pasukan kaum muslimin sampai di sana. Ini membuat kabilah-kabilah lain yang kecil-kecil ingin menyerang berpikir 2 kali atau berpikir 1000 kali, karena kalau sampai kabar
mereka ingin menyerang kota Madinah, bisa jadi Rasulullah SAW dan para sahabat datangi mereka dahulu sebelum mereka menyerang kota Madinah. Kemudian juga ini latihan, ya, latihan berjalan jauh dengan strategi yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Itu berjalan di malam hari, siang istirahat. Berjalan di malam hari, siang istirahat. Ya, dan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Baru dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Dan ini adalah latihan-latihan yang akhirnya menjadikan negeri Islam menjadi negara yang tersebar dan luas. Ya. Baik. Setelah ini kita akan bahas tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha dan juga tentang peristiwa turunnya al-hijab, ayat hijab. Zainab bintu Jahsyin dialah Ummul Mukminin ya, yang bernama Zainab bintu Jahsyin bin Ri'ab al-Asadiyah, dan dialah saudari dari Abdullah bin Jahsyin. Abdullah bin Jahsyin yang meninggal dalam perang Uhud, yang berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bermohon kepada Engkau jika tiba perang Uhud, temukanlah aku dengan orang yang bengis, yang kejam, kemudian dia membelah perutku, ya, kemudian dia menghancurkan tubuhku. Nanti kalau aku bertemu dengan Engkau akan bertanya kepadaku, kenapa kau terbunuh? Maka aku akan katakan, aku terbunuh karena Engkau ya Allah. Dan kemudian dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Jahsyin ketemu dengan musuh yang sangat bengis, maka dia dibunuh, kemudian badannya dipotong-potong. Itulah Abdullah bin Jahsyin, ya, Abdullah bin Jahsyin. Kemudian mereka juga punya saudara namanya Ubaidillah bin Jahsyin. Ubaidillah bin Jahsyin ini suaminya Ramlah, ya, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, yang berhijrah bersama Ramlah ke negeri Habasyah. Kemudian dia meninggal di sana, Ubaidillah bin Jahsyin. Baru kemudian Ramlah akhirnya dinikahi oleh Nabi, dikhitbah oleh Nabi sementara dia masih dia Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, putrinya Abi Sufyan, dan sementara dia masih berada di Habasyah. Kemudian disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya Ubaidillah bin Jahsyin sebelum meninggal dia tanassar, dia masuk Nasara, tetapi riwayatnya lemah. Yang benar dia meninggal dalam kondisi Islam, ya, dalam kondisi Islam. Jadi ini keluarga yang mulia, ya. Kemudian Zainab binti Jahsyin juga punya saudari namanya Hamnah bintu Jahsyin, ya. Hamnah bintu Jahsyin yang seorang sahabiah yang mulia, tapi dia sempat terjerumus dalam ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang tidak benar dalam peristiwa hadisatul ifk. Ibu mereka ini, ya, Abdullah bin Jahsyin, Ubaidillah bin Jahsyin, Hamnah bintu Jahsyin, Zainab bintu Jahsyin. Ibu mereka namanya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Ya, bapak mereka Jahsh bin Ri'ab. Tapi ibunya Zainab bintu Jahsyin dan Abdullah bin Jahsyin adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib adalah tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena kakeknya Nabi Abdul Muttalib sebagaimana kita tahu, ya. Abdul Muttalib punya 10 orang anak laki-laki dan juga beberapa anak perempuan, di antaranya Umaymah bintu Abdul Muttalib. Dari sini kita tahu bahwasanya Zainab bintu Jahsyin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya Umaymah bintu Abdul Muttalib adalah tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab termasuk orang-orang yang pertama awal-awal masuk Islam, kemudian juga berhijrah ke kota Madinah, ya. Bagaimana kisah pernikahan Zainab bintu Jahsyin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Zainab menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Jahsyin menikah dengan maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maula itu adalah budak Nabi yang Nabi bebaskan, Nabi merdekakan. Namanya maula Rasulullah, yaitu disebut maulanya fulan. Maulanya fulan bisa artinya budak, bisa jadi artinya orang yang dibebaskan, ya, oleh dia. Dulunya budak kemudian dimerdekakan. Kita tahu tentang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Kemudian akhirnya Khadijah menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi SAW.
wasallam. Zaid bin Harithah bin Syarahbil. Kemudian Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah sampai akhirnya Nabi mengangkat dia sebagai seorang anak. Dan Zaid bin Harithah dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Orang-orang mengenalnya dengan Zaid bin Muhammad. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, "Ma kunna nad'u Zaid bin Harithah illa Zaid bin Muhammad." Kami dahulu tidak memanggil Zaid bin Harithah, bapaknya Harithah bin Syurahbil, tapi kami manggil Zaid bin Muhammad. Itu yang tersebar di antara kami manggil Zaid bin Muhammad. Hatta nazala fil Quran, sampai turun ayat dalam Al-Quran, "Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah." Serulah mereka dengan nama-nama ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Maka sejak itu nama diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Asalnya Zaid bin Muhammad, tapi Allah melarang tabanni, melarang anak angkat anak kemudian nasabnya dinisbahkan kepada bapak angkat, tidak boleh. Maka Allah menyuruh mengembalikan nasabnya kepada bapak aslinya, Zaid bin Harithah. Begitu sayangnya Nabi SAW kepada Zaid bin Harithah, sampai Zaid bin Harithah disebut dengan Hibbu Rasulillah, yaitu yang dicintai oleh Nabi SAW. Ya, padahal dia seorang budak tapi dimerdekakan. Dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Akhirnya Nabi SAW berkhidbah kepada Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Nabi mengkhidbah Zainab bintu Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Maka ketika datang lamaran Nabi SAW kepada Zainab bintu Jahshin, ya, Zainab menyangka Nabi melamar dia. Zainab menyangka Nabi melamar dia. Ya. Tatkala ternyata Nabi melamar buat Zaid bin Harithah, bukan buat dirinya. Ya. Dan Nabi melamar sepupunya, ya, seorang wanita yang memiliki nasab yang tinggi. Ya, ketika Zainab bintu Jahshin tahu bahwasanya dia dilamar untuk Zaid bin Harithah, maka dia enggan, dia tidak mau. Dia tidak mau. Sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bintu Jahshin li Zaid bin Harithah." Nabi SAW melamar Zainab binti Jahshin untuk Zaid bin Harithah. Fastankafat. Dia enggan untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Wa qalat, dan dia berkata, "Ana khairun minhu hasaban." Bagaimana aku menikah dengan Zaid? Aku lebih tinggi nasabnya, aku lebih tinggi harkat dan martabatku. Dari bibit bobot bebetnya aku lebih tinggi daripada Zaid bin Harithah. Wa kanat imra'atan fiha hiddah. Dan Zainab ini tegas orangnya, perempuan tapi wanita yang tegas. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menegur Zainab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin maupun seorang wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara kemudian mereka masih memiliki pilihan yang lain. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tatkala turun ayat ini, maka Zainab berkata, ya, qad raditahu li ya Rasulullah mangkahan. Zainab tanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, kau ridha aku menikah dengan Zaid? Ini beda derajat. Ya, budak yang bebas, aku merdeka. Ya, harkat martabat tinggi, ya. Quraisy dan yang lainnya. Maka dia berkata, ya Rasulullah, apa kau ridha aku menikah dengan Zaid? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Qalat idzan la a'si Rasulullah. Kalau gitu aku tidak akan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ankahtuhu nafsi, maka aku menikahkan diriku dengan Zaid bin Harithah. Maka menikahlah Zainab bintu Jahshin dengan Zaid bin Harithah. Jadi dalil bahwasanya Islam menikah tidak mengapa perbedaan harkat dan martabat. Tidak jadi masalah. Darah biru nikah dengan darah merah tidak jadi masalah. Darah biru nikah dengan darah merah tidak jadi masalah. Orang kaya menikah dengan orang miskin tidak jadi masalah. Yang penting sama-sama bertakwa, sama-sama beriman. Yang dilihat adalah agama. Ini poin utama tentunya. Ya, tetapi para ulama menyebutkan tentang masalah kufu. Ya, sekufu buat apa? Agar perjalanan pernikahan bisa berjalan dengan baik. Karena tujuannya di pernikahan adalah mawaddah dan rahmah. Meskipun secara hukum asal boleh antara seorang berbeda harta dan martabat, tapi dilihat apakah mereka mampu menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, ya. Karena bisa jadi seorang misalnya menikah dengan seorang yang martabatnya terlalu tinggi sementara dia tidak punya apa-apa, akhirnya dia jadi bahan gunjingan keluarga wanita misalnya dan yang lainnya, maka ini juga perlu diperhatikan. Kalau seandainya halangan-halangan ini tidak ada,
maka hukum asalnya menikah dengan orang yang berbeda harkat dan martabat selama beriman maka tidak jadi masalah. Sebagaimana Zaid menikah dengan Zainab bintu Jahsy yang tentu berbeda antara kedudukan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Maka menjadilah mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga hampir setahun. Hampir setahun. Rupanya kehidupan pernikahan tidak seperti yang diharapkan. Ya. Zaid yashkuha ila Rasulillah. Zaid datang kepada Rasulullah. Rasulullah mengeluh tentang istrinya. Dalam riwayat disebutkan innaha kanat tu'dhihi bilisaniha. Bahwasanya Zainab kadang menyakiti hati Zaid dengan lisannya. Ya, dan dia merasa tinggi di hadapan Zaid dengan nasabnya dan hasabnya dan kelihatannya tidak bisa dipaksakan kehidupan rumah tangga demikian. Dan ini yang saya katakan tadi. Hukum asalnya menikah yang penting sama-sama beriman maka tidak jadi masalah. Tetapi terkadang ada faktor lain yang kita harus perhatikan ya. Apakah seorang laki yang misalnya terlalu kaya kemudian istrinya miskin, apakah bisa menjalani kehidupan rumah tangga berkaitan dengan keluarga besarnya, itu harus dipandang lagi, dilihat. Tapi kalau seandainya gap-gap itu semua hilang, maka tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Betapa banyak laki miskin menikah dengan wanita kaya kemudian kehidupan bahagia, dan betapa banyak juga sebaliknya laki kaya dengan wanita miskin hidup bahagia. Tetapi kalau dikhawatirkan dengan adanya kita melihat tabiat keluarga besar, tabiat keluarga kita, kemudian tabiat yang kita mau nikahi misalnya ternyata tidak cocok, maka perlu dilihat kufu tadi, ya. Taib. Dan ini yang terjadi pada Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsy. Pernikahannya boleh, tapi ternyata ketika dijalankan tidak bisa. Ya, tetap saja Zainab bintu Harithah, Zainab bintu Jahsy tidak sekufu dengan Zaid bin Harithah. Akhirnya Zaid bin Harithah mengeluhkan Zainab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik meriwayatkan. Qala ja'a Zaid bin Harithah yashku. Zaid bin Harithah datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamma bi talaqiha. Maka Zaid bin Harithah ingin menceraikan Zainab bintu Jahsy. Fastamara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bermusyawarah dengan Nabi, minta anjuran Nabi apa yang harus dia lakukan, apakah dia ceraikan istrinya ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ittaqillah wa amsik 'alaika zaujaka. Bertakwalah kepada Allah wahai Zaid, yaitu sabar. Wa amsik 'alaika zaujak, dan tahan istrimu, jangan kau ceraikan. Ya, jangan kau ceraikan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Zaid untuk mempertahankan Zainab. Ya. Ya. Padahal Nabi SAW tahu bahwasanya dia akan diberi beban oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikahi Zainab di kemudian hari. Untuk menikahi Zainab di kemudian hari karena ada tujuan Allah itu menghilangkan tradisi yang berlaku ketika itu, yaitu tradisi kalau orang sudah diangkat anak maka seakan-akan anak sungguhan. Kalau sudah anak-anak sungguhan tentunya istri dari anak tersebut adalah mantu dan tidak boleh dinikahi. Ya. Tetapi untuk menghilangkan tradisi ini dengan penghilangan secara total, ya namanya anak angkat tidak berlaku itu semua, maka Allah menyuruh Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Yang Zainab adalah mantan nanti akan diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Saya ulangi, ketika terjadi kasus ini di Arab atau di Hijaz di Madinah tersebar tradisi ini, tradisi bahwasanya mengangkat anak angkat, ya. Bahkan saudara angkat, kadang saudara angkat juga kemudian dianggap sudah anaknya seperti anak sendiri, ya. Padahal bukan mahram, ya. Sama seperti anak angkat. Anak angkat saking dianggap seperti anak beneran sampai kalau anak angkat ini menikah dengan seorang wanita seakan-akan mahram, Maka Allah ingin menghilangkan tradisi ini. Ud'uhum li abaihim, kata Allah, panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Ini pertama. Tetapi untuk menghilangkan dari akarnya, maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsy. Nah, ketika Zaid bin Harithah datang mengeluhkan kepada Nabi tentang Zainab, dia tidak bisa cocok dengan Zainab. Nabi tahu bahwasanya dia akan menikahi Zainab, dan Nabi seharusnya mengatakan kepada Zaid bin Harithah, ya udah ceraikan aja. Kalau memang tidak bisa berlanjut, ceraikan saja. Karena ternyata memang tidak bisa dilanjutkan. Tetapi Nabi SAW gak enak, malu, apa kata, intinya Rasulullah sulit untuk mengatakan ceraikan saja. Khawatir orang-orang mencela dia, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tahan, jangan kau ceraikan. Ittaqillah,
Ya, ittaqillah. Wa amsik zaujak, alaika zaujak, dan tahan istrimu. Di sinilah Allah kemudian menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 37 kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi. Tatkala engkau berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu nikmat Islam, yaitu maksudnya kepada Zaid bin Harithah. Tatkala engkau wahai Muhammad berkata kepada Zaid bin Harithah yang Allah berikan nikmat Islam kepadanya, wa an'amta alaihi, dan kau juga telah memberi nikmat kepadanya berupa kau bebaskan dia, merdekakan dia. Yaitu semuanya dikembali kepada Zaid. Engkau berkata kepada dia, amsik alaika zaujak wattaqillah. Engkau berkata kepada Zaid, tahan istrimu, jangan kau ceraikan, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Sementara kau menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah akan tampakkan, yaitu kau sudah tahu kau akan menikahi Zainab bintu Jahshin. Wa takhshan nas, dan kau takut kepada orang-orang. Kata para ulama, Nabi takut ya menyampaikan hal tersebut karena melanggar tradisi yang luar biasa dan tidak enak Nabi mengatakan ceraikan wanita tersebut, ya, Zainab bintu Jahshin. Kata Allah, wallahu ahaqqu an takhshah, dan Allah lebih utama untuk kau takuti. Karena Allah menyuruh Nabi menjalankan syariat. Menjalankan syariat yang ini menyelisih tradisi dan ini sulit, ya. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari berkata, "Lau kana Rasulullah sallallahu katiman syai'an lakatama hadhil ayat." Kalau Rasulullah sallallahu mau boleh menyembunyikan ayat, dia akan menyembunyikan ayat ini. Karena ayat ini Allah menegur Nabi. Nabi takut kepada manusia, harusnya Allah lebih ditakuti, seharusnya Allah tegur. Kau menyembunyikan sesuatu yang Allah akan tampakkan, ya. Akhirnya dicerailah Zainab bintu Jahshin, ya. Zainab bintu Jahshin. Kemudian setelah masa iddah selesai, qadha minha Zaidun wataran zawajnakaha, maka Allah pun menikahkan Nabi dengan Zainab bintu Jahshin, ya. Ya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Tatkala Zaid sudah menceraikan Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara. Agar berlaku aturan jika anak angkat yang dia bukan anak nasab menikah dengan seorang wanita kemudian dia cerai, maka bapak angkatnya boleh menikahi istri dari anak angkatnya tersebut. Karena antara anak angkat dengan bapak angkat tidak ada hubungan nasab. Tidak ada hubungan nasab. Jadi benar-benar tradisi tersebut mau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perkara Allah yang itu yang akan dikerjakan. Taib. Ketika Zainab masa iddahnya sudah selesai, maka Rasulullah SAW pun menikahi Zainab. Ya, bagaimana kisahnya? Ya. Kisahnya, tatkala masa iddahnya Zainab selesai, Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, kepada mantan suaminya Zainab. Karena Rasulullah sangat dekat dengan Zaid bin Harithah. Idhab fadhkurha alayya. Wahai Zaid, saya utus kau, pergilah kepada Zainab. Dan Zainab tidak tahu apa tentang hal ini. Tidak menduga bahwasanya Nabi akan menikahi dia. Dia tidak menduga sama sekali. Mungkin tidak cocok dengan suaminya, cerai. Ya, tiba-tiba Allah perintahkan Nabi untuk menikah dengan Zainab. Maka kata Nabi kepada Zaid, idhab fadhkurha alayya. Wahai Zaid, pergilah kau kepada Zainab dan lamarlah untukku. Zaid berjalan, fantalaqa hatta ataha. Kata Anas bin Malik, Zaid pun berjalan menuju bekas istrinya, mantan istrinya Zainab. Mau dia lamar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi lamar buat dia, sekarang dia mau lamar buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tukhammiru ajinaha. Sementara Zainab, ini belum turun ayat hijab, ya. Zainab sedang mengolah adonan rotinya, mengolah. Apa kata Zaid? Falamma ra'aituha 'azumat fi sadri. Tatkala aku melihat Zainab, sudah lama tidak melihat, ini masa iddah sudah selesai, mungkin 3 bulan lama. Ketemu lagi, ya. Tatkala aku melihat Zainab, kata Zaid, 'azumat fi sadri, maka aku merasa sangat karismatik di mataku. Aku sangat menghormati dia. Hatta ma astati'u an anzura ilaihi, sampai aku tidak mampu untuk melihat Zainab. Kenapa? Karena Zaid tahu ini bakalan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ini bakalan jadi ummul mukminin. Padahal tadi bekas istrinya. Tapi karena dia tahu ini bakalan dinikahi oleh Nabi SAW, maka dia pun memandang Zainab dengan penuh penghormatan. Sampai aku tidak mampu melihatnya, kata Zaid. Ya.
anna Rasulullah sallam dzakara, karena Rasulullah sallam sudah melamar dia. Fa wallaituha dhahri wa nakastu ala akhi bihi. Maka aku pun balik badanku. Jadi dia tidak ingin dia berjalan mundur. Ya. Jadi jalan mundur menuju Zainab. Jadi tadi begini, dia balik, kemudian jalan mundur menuju Zainab. Karena ingin bicara dengan Zainab. Maka dia berkata, ya Zainab, wahai Zainab, abshiri arsalani Rasulullah sallam yadhkuruki. Bergembiralah wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk melamarmu, mengkhidbahmu. Apa kata Zainab? Dia lagi bikin adonan roti. Dia berkata, ma ana bisani atin syai'an hatta u'amira rabbi azza wa jalla. Aku tidak akan beri keputusan sama sekali sampai aku istikharah dulu. Luar biasa. Wanita salehah, ya. Tunggu dulu, saya mau istikharah, kata dia. Faqamat ila masjidiha, maka dia pun pergi ke tempat biasa dia sholat di rumahnya, disebut dengan masjid rumah, musalla rumah. Itu tempat yang biasa untuk dijadikan sholat, disebut dengan musalla atau masjid rumah. Bukan masjid, tapi tempat yang biasa digunakan untuk sholat. Maka dia pun sholat, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran, zawwajnakaha." Tatkala masa iddah dari Zainab sudah selesai dan segala urusan antara Zaid dengan Zainab sudah selesai, zawwajnakaha, kami pun menikahkan engkau dengannya, ya. Jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, setelah turun ayat ini, Nabi SAW langsung bertemu dengan Zainab tanpa izin-izin lagi. Sudah selesai, Allah sudah nikahkan. Tidak pakai wali-wali, tidak pakai macam-macam, Allah langsung nikahkan langsung. Makanya Zainab radhiyallahu anha, Zainab bintu Jahsyin, kadang berbangga di hadapan istri Nabi yang lain. Zainab berkata, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawat. Apa kata Zainab bintu Jahsyin? Ini perkataan Zainab dalam Sahih Bukhari. Dia berkata, ya, dalam bab wa kana arshuhu 'alal ma', ya, dalam kitab Tauhid, dalam bab bahwasanya arsy Allah di atas air. Zainab berkata kepada istri Nabi yang lain, kalian wahai istri Nabi, kalian dinikahkan oleh keluarga kalian, wali-wali kalian. Entah bapak, entah kakak, entah apa, pokoknya keluarga yang menikahkan kalian. Adapun aku, zawwajani Allah taala, Allah menikahkan aku langsung min fawqi sab'i samawat, di atas langit yang 7. Akidah, ya, akidah maksudnya Allah di atas langit. Ya, dan ini dibanggakan oleh Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha, ya. Inilah cerita tentang kisah pernikahan antara Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menghilangkan tradisi yang berlaku, ya. Jadi ada dua manfaat. Yang pertama bahwasanya pernikahan antara seorang yang berbeda nasabnya, ya, darah biru atau darah merah boleh-boleh saja, yang penting agamanya benar. Tapi tadi saya katakan harus dilihat juga masalah kufunya, apakah sekufu atau tidak, ya, karena supaya pernikahan berjalan dengan baik. Tapi hukum asalnya boleh, Yang kedua dalam rangka untuk menghilangkan tradisi yang sedang berjalan di masyarakat dengan Allah menyuruh Nabi SAW menikah dengan bekas istri atau bekas istri anak angkatnya. Adapun riwayat yang tersebar di sebagian buku tafsir yang menyebutkan Nabi ketika Zainab menikah dengan Zaid, maka Nabi jatuh cinta sama Zainab. Ini riwayat semua dhaif. Diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dhaif, kemudian bermuara juga kepada Al-Waqidi matruk. Ditinggalkan oleh para ahli hadisnya, dia matruk, jadi dhaifnya sangat parah, ya. Kalau dia meriwayatkan hadis maka disebut dengan dhaifnya sangat parah, ya. Yang mengatakan Nabi ketika Zaid menikah dengan Zainab, maka Nabi sudah suka dengan Zainab tapi dia sembunyikan perkara tersebut. Ya, ini tidak benar, ya. Yang benar bahwasanya Allah yang menyuruh Nabi menikah dengan Zainab, ya. Allah. Dan ini juga dalil bahwasanya terkadang wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Nabi yang menyuruh, Allah dan Rasul yang menyuruh Zainab menikah dengan Zaid, ya. Dia tidak suka tapi kalian nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah SAW. Ternyata di balik itu ada rencana Allah yang terbaik bagi Zainab, yaitu dia akan menjadi ummul mukminin, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menikah dengan Zainab, Rasulullah SAW bikin walimah. Kemudian dengan daging dan roti,
Dan disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah membuat walimah lebih hebat daripada walimahnya Zainab bintu Jahsyin. Ya. Kata Anas radhiyallahu anhu, "Ma aulama Rasulullah SAW ala imra'atin min nisa'ihi akthar wa afdal mimma aulama ala Zainab." Rasulullah SAW tidak pernah buat walimah terhadap salah seorang pun istrinya sebagaimana walimah yang lebih baik daripada walimahnya Zainab bintu Jahsyin. Zainab bintu Jahsyin. Orang-orang ketika walimah tersebut mereka makan daging dan roti dan mereka kenyang. Ya. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, "Bunya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsyin bi khubzin wa lahm." Yaitu Rasulullah SAW menikah bikin walimah dengan daging dan roti. Fa ursiltu ala ta'ami da'iyan. Aku diutus oleh Nabi untuk mengundang orang. Fa yaji'u qaumun. Ayo yang ketemu orang suruh datang makan. Orang datang suatu kaum mereka makan. Fa ya'kulun wa yakhrujun. Mereka makan, mereka keluar. Tsumma yaji'u qaumun. Datang lagi kaum yang sekelompok orang lagi. Fa ya'kulun wa yakhrujun. Mereka makan, mereka keluar. Fada'autu hatta ma ajidu ahadan adu. Aku panggil semua orang yang aku temui. Sampai akhirnya aku tidak menemukan seorang pun. Semua sudah diundang makan, luar biasa. Ini maksud saya walimah yang luar biasa, pesta yang luar biasa, makan semua orang diketemui oleh Anas, semua disuruh makan. Semua disuruh makan dan semuanya makan kenyang, sampai kenyang kemudian pergi, makan kemudian kenyang, pergi dan sampai Anas mengatakan saya tidak menemukan seorang lagi yang bisa saya undang. Semuanya sudah diundang. Semua sudah makan. Dalam Sahih Muslim, Anas juga bercerita, "Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala bi ahlihi." Rasulullah SAW menikah dengan Zainab, kemudian dia menggauli Zainab. Qala fa sana'at Ummu Sulaim haisan, dan ibuku Ummu Sulaim membuat hais. Hais itu adalah campuran antara tepung, dakik yaitu dari gandum dicampur dengan korma. Dulu banyak di Madinah kita sering makan tatkala berbuka puasa, namun sekarang tidak diperbolehkan lagi di Masjid Nabawi karena kalau jatuh di karpet memang sulit untuk dibersihkan. Maka sudah lama sudah dilarang. Dulu awal-awal saya di Madinah, ini makanan favorit kalau kita buka puasa, hais, enak. Ya, masih dijual juga sekarang di supermarket. Yaitu korma dicampur dengan tepung, kemudian diolah dengan olahan tertentu, dikasih minyak, namanya hais. Ya. Maka Ummu Sulaim memberikan hais, faja'alatu fi tawr, dia letakkan di suatu bejana. Kemudian dia berkata, "Wahai Anas, wahai putraku Anas, idhab bihada ila Rasulillah." Bawa ini hais kepada Nabi SAW. Katakan kepada Nabi, ini dikirim oleh ibuku. Dan ibuku kirim salam kepada engkau, wahai Rasulullah. Dan katakanlah, "Inna hadha laka minna qalil ya Rasulullah." Ini cuma pemberian sedikit dari kami, wahai Rasulullah. Maka aku pun bawa hais yang sedikit itu untuk hadiah dari Ummu Sulaim untuk acara walimah. Maka aku sampai kepada Nabi, aku berkata, "Ya Rasulullah, ibuku kirim salam kepada engkau." Dan dia berkata, "Ini makanan dari kami sedikit, wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Dha'hu," letakkan itu bejana atau piring berisi hais. Kemudian Nabi berkata, "Idhab fad'u li fulan wa fulan wa fulan wa man laqita." Kata Nabi, "Pergilah kau undang si fulan, si fulan, si fulan, dan siapapun yang kau temui bawa sini. Undang, makan." Wasammari jalan, dia sebut beberapa orang, dan siapa yang kau temui bawa sini. Maka aku pun mengundang orang-orang yang sudah Nabi sebutkan nama-namanya tersebut, dan aku mengundang semua orang yang aku temui. Ternyata tatkala diundang, fakanu zuha'a salasimi'ah. Mereka jumlahnya sekitar 300 orang. Ya, zaman dulu banyak 300 orang. Kemudian Rasulullah berkata, "Hati tawri, wahai Anas, mana tadi piring hais?" Piring isi hais buat 300 orang enggak cukup. Qala fadakhalu hatta imta'alat talati suffah wal hujrah. Maka orang-orang pada kumpul 300 orang. Ada yang duduk di suffah. Suffah itu di bagian belakang masjid, bagian latar belakang masjid, ya, itu mulhaq, yaitu semacam tambahan bagian belakang masjid, ditinggali orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat menginap, maka mereka menginap di tempat satunya suffah bagian belakang masjid. Mereka berkumpul di situ dan mereka berkumpul di hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jumlahnya 300 orang, sekitar 300 orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyatahallaq asyratun." Hendaknya 10 orang duduk berkelompok 10 orang. Wal ya'kul kullu insanin mimma yalih. Kata Nabi, ingat, makan yang di depannya. Ya. Aturan makan 10 orang dan makan di depannya. Jangan loncat-loncat tangan, ya. Makan di depannya. Fa akalu hatta syabi'u. Ternyata hais yang sedikit tadi cukup bagi mereka. Mereka makan sampai kenyang. Fa kharaja ta'ifatun wa dakhala ta'ifatun. Sebagian datang sudah kenyang keluar, ganti lagi kelompok yang lain sudah kenyang keluar. Hatta akalu kullum, sampai semuanya makan. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Anas irfa." Wahai Anas, angkat itu piring yang berisi hais. Kata Anas, "Fama adri hina wada'tu kana akthar am hina rafa'tu." Aku tidak tahu
Aku lihat haiznya lebih banyak mana. Waktu aku taruh pertama kali atau sekarang aku angkat, mana lebih banyak saya tidak tahu. Artinya ini adalah mukjizat Nabi SAW, makanan yang sedikit menjadi banyak. Kemudian terjadi juga peristiwa turunnya ayat yang memerintahkan istri Nabi untuk berhijab. Disebutkan ya, ketika mereka datang makan bersama Nabi SAW, ya, sebagian sudah pergi, sebagian orang masih tetap di situ. Ngobrol-ngobrol, yatahaddatsun, mereka ngobrol-ngobrol, sebagian sahabat ngobrol di rumah Nabi SAW. Rasulullah SAW duduk menunggu mereka, sementara istrinya balik muka, nggak mau dilihat oleh mereka. Malulah ini perempuan, kemudian dia balik ngobrol, ya. Dia menghadapkan wajahnya ke tembok. Ya. Waktu itu belum turun ayat hijab. Maka Rasulullah SAW merasa berat menghadapi sahabat-sahabat, ya. Maka Nabi SAW keluar dari rumah. Kemudian Nabi balik. Maksudnya Nabi keluar supaya mereka keluar juga. Nabi mau bilang, keluar kalian. Nabi pemalu. Ya, Rasulullah pemalu. Rasulullah SAW nggak bisa bilang, keluar kalian. Rasulullah SAW kasih syarat saja. Beliau keluar. Sebentar balik lagi. Ternyata masih di situ orang-orang. Mereka masih ngobrol. Rasulullah SAW bingung. Gimana caranya? Ya. Kemudian Rasulullah SAW bikin kondisi seakan-akan dia mau berdiri. Pergi keluar. Tapi mereka tidak juga berdiri. Meninggalkan rumah. Sebagian mereka sadar, kayaknya kita harus pulang. Sebagian mereka keluar, sebagian mereka masih tetap ngobrol. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Ya. Rasulullah ingin mereka, ini privasi Nabi. Sudah cukup makan-makan, jangan terus berkelanjutan. Ya, Rasulullah SAW ingin sama istrinya, ingin ngobrol sama istrinya, atau privasi yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW pergi menjenguk istrinya yang lain. Dia pergi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah berkata, Assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullah. Assalamualaikum wahai istriku. Waalaikumsalam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaifa wajadta ahlak? Bagaimana kau dapati suamimu? Barakallahu lak. Ya. Fataqarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memuji, dia mengatakan semoga Allah berkahi engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun gembira ya, karena ternyata Aisyah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun pergi ke istri satu-satu. Mendatangi untuk balik lagi ke rumahnya tadi. Datang satu-satu dan semuanya menjawab dengan jawaban yang sama, ya. Kemudian Rasulullah SAW balik ke rumahnya, yang situ ada Zainab. Ternyata masih ada dua orang di situ ngobrol. Tatkala Rasulullah SAW melihat dua orang itu masih ada, Rasulullah SAW pergi lagi, ya. Rasulullah SAW malu, ya. Ketika dua orang ini melihat Nabi datang lagi, ya, pergi dari rumahnya, ya, maka mereka pun segera pergi. Nabi baru datang, lihat dua orang masih, Nabi pergi lagi, maka mereka pun segera keluar. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam rumah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas punya hubungan dekat dengan Nabi, dia khadim Rasulullah sallallahu, membantu Rasulullah sallallahu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu pasang sitar antara Anas dengan Zainab, ya, maka turunlah ayat hijab. Ayat hijab tersebut yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Wahai orang yang beriman, ya, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali kalian diizinkan. Ila ta'amin ghairi nadhirin, kalian diizinkan untuk makan di rumah Nabi tanpa harus menunggu masak, ya. Sudah kalau waktunya masak baru makan, jangan sejak datang, sejak dimasak sudah duduk ngobrol dan seterusnya. Walakin idza du'itum fadkhulu, kalau kalian diundang maka datang. Fa idza ta'imtum, kalau kalian selesai makan, fantashiru, pergilah kalian, jangan duduk di situ terus. Wala musta'nisin li hadis, jangan kemudian ngobrol-ngobrol terus, ya. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayastahyi minkum. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Perbuatan kalian itu setelah makan masih ngobrol-ngobrol mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi malu kepada kalian. Wallahu la yastahi minal haq. Adapun Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Wa idza sa'altumuhunna mata'an. Turun ayat ini. Kalau kalian minta kepada istri Nabi suatu barang, suatu perkara, ada keperluan sama istri Nabi, fas'aluhunna mi wara'i hijab. Maka mintalah kepada istri Nabi di balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Dan itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil bahwasanya masing-masing orang punya privasi. Kalau kita bertamu harus tahu diri. Ya, kalau tamu kita sudah kelihatan gelisah, berarti dia pingin kita pulang, ya. Jangan husnudzon, enggak, dia masih pingin ngobrol. Waktunya pulang-pulang, ya. Kalau tamunya sudah ngobrol, udah mulai ngantuk, mulai baring begini, kita masih ngobrol terus, ya salah. Sudah saatnya berarti tamu ini ingin istirahat, tuan rumah ingin istirahat. Ya, kemudian kita tidak pulang-pulang, ini tentu kurang adab, ya. Karena masing-masing orang punya privasi. Kita
punya waktu, dia juga punya waktu untuk keluarganya, maka secukupnya kemudian kita minta izin pulang. Ya. Sampai Allah turunkan ayat tentang adab seperti ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum turun ayat hijab, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang pingin turun ayat hijab. Makanya disebutkan di antara karomahnya Umar bin Khattab, beberapa idenya disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa idenya disetujui oleh Allah. Di antaranya ide tentang turun ayat hijab. Ya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, yadkhulu 'alaikal bar wal fajir." Sebelum turun ayat ini Umar pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya masuk menemuimu ada orang baik, ada orang buruk. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab, seandainya istrimu disuruh berhijab, berhijab, ya, maka turunlah ayat hijab, ya." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya istri-istri Nabi kunna yakhrujna bil lail idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'id afyah. Dahulu istri-istri Nabi sebelum dibuat toilet sekitar rumah, mereka kalau buang hajat, mereka pergi ke manasi', tempat yang agak jauh, yang terbuka, yang agak rendah untuk buang hajat. Ya. Umar berkata kepada Nabi, "Ihjib nisa'ak." Ya Rasulullah, suruh istri-istrimu untuk berhijab. Falam yakun Rasulullah SAW yaf'al, tapi Rasulullah SAW tidak menjalankan karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari keluarlah Saudah bintu Zam'ah, Saudah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar ingin buang hajat, ya. Dan dia seorang wanita yang tinggi. Meskipun di malam hari, maka Umar teriak, "Ala qad arafnaki ya Saudah." Wahai Saudah, saya tahu itu engkau, ya. Buat apa Umar mengatakan demikian? Maksudnya agar Nabi menyuruh istrinya berhijab. Artinya Umar tidak ingin istri Nabi lihat orang. Umar tidak ingin istri Nabi SAW dilihat orang. Karena Umar tahu bagaimana kehormatan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa mewajibkan hijab. Karena belum turun ayat hijab. Sampai akhirnya ketika Umar berapa kali mengatakan demikian, turunlah ayat hijab. Nah, demikian juga dalam riwayat yang lain disebutkan suatu hari Rasulullah SAW makan bersama Aisyah, makan hais, ya. Di suatu tempat ya. Famarra Umar, maka Umar pun dipanggil oleh Nabi. Umar lagi lewat, maka Nabi makan bareng. Makanlah Umar bersama, ada Nabi, ada Aisyah, ada Umar. Kemudian jari Umar menyentuh jari Aisyah radhiyallahu anha. Maka Umar berkata his, artinya Umar tidak sengaja, dia tidak ingin menyentuh. Ya, kemudian dia berkata, "Lau uta'ifikunna ma ra'atkunna ainun." Ya, kalau seandainya saya ditaati tentang kalian, saya ingin tidak seorang pun mata bisa melihat kalian. Artinya ingin dihijab oleh Umar. Kemudian turun ayat hijab, dan ini di antara Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bagaimana Zainab bintu Jahsy? Zainab bintu Jahsy adalah seorang wanita mulia, seorang wanita yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu disayang oleh Nabi sallallahu sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Wa hiya allati kanat tusamini." Dialah istri Nabi yang menyayangiku dalam kasih sayang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Walam ara imra'atan qad khairan fid din min Zainab." Aku tidak melihat seorang wanita pun yang paling baik dalam masalah agama seperti Zainab. Wa atqalillah, dia wanita yang paling bertakwa kepada Allah. Wa asdaqa haditsan, paling jujur dalam berkata. Wa awsala lirrahim, dia seorang yang paling menyambung silaturahmi. Wa a'dhama shadaqatan, dia orang yang paling dermawan, kata Zainab. Wa ashadda ibtidalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqa bihi. Dan dia seorang yang sederhana, ya, sampai dia tidak memakai benda-benda yang mewah, dia sedekahkan. Dia, meskipun dia dalam kesederhanaannya. Ya, hanya satu kekurangannya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, ma ada sauratin min haddin kanat fiha tusri'u minha al-fai'ah. Zainab orangnya tegas, gampang, kalau bahasa kita gampang marah, tetapi gampang hilang. Gampang marah, tapi marahnya tidak lama. Begitu marah sebentar, kemudian hilang. Ya, kemudian hilang. Itu aja kekurangannya. Tapi dari sisi ketakwaan, dari kejujuran, silaturahmi, sedekah, sangat luar biasa. Suatu hari, Nabi SAW pernah berkata kepada istri-istrinya dalam Sahih Muslim, kata Nabi, "Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan." Orang yang paling pertama menyusulku meninggal nanti setelah aku meninggal adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Nabi bilang sampai sini kumpul, saya akan meninggal. Dan yang paling cepat menyusul di antara kalian menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, para istri-istri Nabi kemudian ukuran tangan. Ya, ukuran mana di antara tangan mereka yang paling panjang. Kadang mereka taruh tangan mereka di dinding, dan mereka ukur-ukuran. Mereka memandang zahir perkataan Nabi. Ternyata Nabi SAW maksudkan yang paling
cepat meninggal, yang paling panjang tangannya itu yang paling banyak sedekahnya. Ternyata yang paling cepat meninggal di antara kami adalah Zainab bintu Jahsy. Ternyata maksud tangan panjang, panjang tangan maksudnya bukan tukang mencuri, dalam istilah Nabi SAW adalah orang yang paling mudah menjulurkan tangannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah bukan wanita yang tinggi, dia wanita yang pendek, tidak terlalu tinggi. Tapi maksud ternyata kalau ukuran tangan tentu tangannya lebih pendek. Tetapi ternyata maksud Nabi adalah orang yang paling banyak bersedekah, dialah Zainab. Ini yang paling pertama menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Zainab bintu Jahsy wafat pada tahun 20 Hijriah di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan usia 53 tahun, ya. Dan dia istri pertama Nabi yang menyusul atau meninggal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikuburkan di Baqi' dan disolatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika jenazahnya dibawa, Umar menyuruh orang-orang jalan di depan. Umar tidak pingin jenazah. Maksudnya gairahnya Umar luar biasa. Umar sangat menghormati istri Nabi. Maka Umar suruh orang-orang di depan, tidak ingin jenazah Zainab dilihat oleh orang-orang di belakang, ya. Ya, bahkan sempat Umar mengatakan, ya, tidak ada yang boleh keluar dan ikut jenazah Zainab kecuali yang punya hubungan kekerabatan, ya. Akhirnya Asma binti Umais nasihati Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang suatu cara yang dilakukan oleh orang Habasyah ketika wanita-wanita mereka meninggal, yaitu mereka membawanya di atas semacam keranda, kemudian ditutup dengan kain, ya, sehingga lekak-lekuk tubuh tidak kelihatan. Akhirnya Umar berkata, ma'ahsanah, ada ide yang bagus. Akhirnya Zainab bintu Jahsy diletakkan di atas semacam keranda, ditutup dengan kain, sehingga jalan orang tidak mengapa melihat karena lekak-lekuk tubuhnya tidak kelihatan. Dan Umar yang menyolatkan Zainab bintu Jahsy, ya, dan dia bertakbir dengan 4 takbir. Demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.